dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini Masjid Al-Ridha, simpang sana masjid apa bunda? Bintang 5. Kalau ada seorang ibu, dia dari Masjid Al-Ridha ini berjalan ke Masjid Miftahul Iman jam 3 malam karena dia ikut tahajud, itulah yang disebut namanya Isra, berjalan. Simpel-simpel aja Pak Bu, belajar itu simpel aja. Mi'raj artinya adalah naik. Jadi kalau misalnya ada seorang ayah, dia kerjanya mohon maaf tukang bangunan, bukan namanya betul lisen, betul genteng, nanti dia sedang mi'raj. Itu aja. Ya kan? Itu adalah umum. Tapi Isra yang dimaksud adalah, di dalam Islam Isra itu yang dimaksud adalah memperbaiki diri kita yang kurang baik menjadi lebih baik ke depannya. Dan Mi'raj artinya adalah apa? Yang imannya mohon maaf naik turun, naik turun, naik turun, tidak stabil ataupun istiqomah, maka kita istiqomahkanlah keimanan kita, amal ibadah kita, dan amal kebaikan kita. Senantiasa kita yang kita harapkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan Mi'raj. Maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra yang dibacakan oleh qari'ah terbaik kita tadi. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kenapa awal kalimat yang Allah tuturkan, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 tadi Subhanalladzi, artinya adalah apa? Maha suci Allah. Makna dari mohon maaf Maha suci Allah itu artinya apa? Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwasanya Dia adalah Rabb yang Maha Agung, Rabb yang Maha berkuasa, Rabb yang Maha bijaksana, dan Rabb yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Maka ditunjukkanlah sebuah mukjizat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan peristiwa yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti maksudnya adalah apa? Apakah Nabi Muhammad SAW berjalan ataupun berpergian sendiri, atau Allah yang menggerakkan beliau untuk menjalani peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut? Mungkin kalau kita orang-orang majelis, orang-orang ilmu pasti kita sudah tahu, Ustaz, dari Isra wal Mi'raj itu di dalam artinya tadi sudah jelas bahwasanya Allah yang memperjalankan, Allah yang memperjalankan. Kalau dalam filosofi duniawi ya Yuna, filosofi manusiawi apa? Mohon maaf, ada seekor semut, Pak. Ada seekor semut. Hingga di dalam satu
satu jas saya. Setelah itu saya bawa dari Masjid Al-Ridho ini pergi ke kota Pemantang Siantar. Setelah itu dari kota Pemantang Siantar balik lagi ke Masjid Al-Ridho ini. Tak lama, hitungan cuma beberapa jam dari Medan ke Siantar, Siantar ke Medan. Itulah yang disebut dengan Isra tadi, perjalanan. Setelah itu apa? Setelah itu seekor semut ini berkata dengan kawan-kawannya semut-semut yang lain, wahai kawan-kawanku, katanya, aku diajak sama Ustaz Husni dari Masjid Al-Ridho ke kota Siantar, dari kota Siantar balik lagi ke Masjid Al-Ridho ini. Tak sampai hitungan, saya berangkat dari jam 12 malam katanya, dari Masjid Al-Ridho pergi ke kota Siantar, balik lagi ke Masjid Al-Ridho sebelum waktu fajar atau waktu subuh. Maka dalam logika pemikiran manusia, apakah percaya? Hitungan beberapa saat saja perjalanan itu terjadi. Perjalanan itu terjadi. Itulah yang disebut dengan paman-pamannya atau orang-orang yang tidak yakin dengan buktikannya Nabi Muhammad SAW. Mereka tak yakin ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan hal seperti itu, bahwasanya aku diajak jalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram kota Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Setelah itu balik lagi, tidak dibawa lagi keliling-keliling ke dalam surga. Setelah dalam surga, bawa keliling-keliling lagi ke dalam neraka. Dan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, ibunda? Karena di saat itu disebutlah tahun duka cita yang pertama. Istri tercintanya Rasulullah SAW yang bernama Siti Khadijah wafat. Beliau menangis karena istrinya wafat. Pertanyaanku, Pak, ketika istri kita wafat, kita nangis tidak, Pak? Oh, ibu udah yang menjawab, bapak ini aku bilang, Pak, jawab dulu, Pak. Kalau istri kita wafat, kita sedih tidak, Pak? Pasti sedih. Kenapa? Ya Ustaz, kalau gak ada dia, gak bisa mengurusi diriku, menyiapkan pakaianku, memasakkan aku dan anakku, mempersiapkan hal-hal yang lain-lainnya. Arti kata yang mempermudah urusanku sebagai seorang suami. Maka yang kedua, tahun duka cita yang kedua adalah apa? Wafatnya seorang paman tercintanya Rasulullah SAW yang bernama Abu Talib, yang dimana Abu Talib itu paman tercintanya Rasulullah SAW, di mana beliau dimanapun beliau berada, pamannya selalu membersamai dirinya dimanapun beliau berada. Bahkan Abu Talib lah yang pertama kali menghadapi orang banyak sebelum Nabi Muhammad SAW. Arti kata yang betul-betul dijaganya keponakan Abu Talib tersebut. Maksudnya adalah apa? Itulah tadi, Pak. Itulah tadi, Bu. Kalau tidak ada yang mensupport kita ataupun yang selama ini mendampingi kita, menyayangi kita, mencintai kita, kalau sudah tiada maka akan kejadian, akan merasa kesepian. Itulah yang dikatakan oleh apa? Haji Rama Imam. Kalau sudah tiada terus terasa bahwa kehadirannya sungguh. Kalau sudah tiada baru bahwa kehadirannya sungguh berat aku rasa kehilangan. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa
Itu aja. Percaya kita Pak. Itulah dia. Makanya luar biasa. Allah hiburlah Rasulullah SAW, dibawalah jalan-jalan dengan tadi perjalanan Isra tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu bawa ke dalam surga, ditunjukkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang mendampingi Rasulullah SAW yang bernama malaikat Jibril. Beliau mendampingi perjalanan Isra itu. Dan juga beliaulah, kalau kita biasa di jalan-jalan hari wisata ada namanya pemandu jalan, itulah malaikat Jibril masuk ke dalam surga ini. Wahai Rasulullah, beginilah nanti umat-umatmu kelak ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah ganjaran dan balasannya. Kalau dia selama hidupnya di dunia ini adalah seorang yang dermawan, hatinya lembut, lisannya terjaga, perilakunya akhlakul karimah, maka disinilah tempatnya nanti kelak umat-umatmu wahai Rasulullah. Dan juga disinilah juga nanti umatmu kelak istri-istri solehah